Baik, kita awali dengan mengucapkan salam penganjur umat untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita ucapkan Om Swastiastu. Sabe selamat tinggal naratai, salam sujud karena melempang. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat semua ya? Iya, Pak. Sehat semua. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa juga selalu berdoa setiap mengawali dan mengakhiri segala kegiatan Anda agar hidup kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Rani yang atas langit, Ida Sang Yang Widiwasa ya. Baik. Hari ini kita akan belajar ya mengenai Ayurveda. Ini sebentar ini proses. Sebelum Bapak memulai, bisa kelihatan ini? Bisa aja, Pak. Bisa kelihatan. Baik ya. Untuk mengawali kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, silakan Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin berdoa untuk kita. Dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Om Awikam Astu Namo Sidam, Om Saraswati Namo Siam, Arade Kamarupini Sidir Astu, Sarah kami Sidir Batume Sadam. Selesai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tolong ini videonya dinyalakan agar Bapak bisa melihat ya tingkat kehadiran Anda ya untuk hari ini. Hadir semua ya. Oke. Ya. Untuk mikrofonnya sementara di mute dulu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Tapi nanti silahkan dinyalakan ketika diperlukan ya, atau ketika Bapak bertanya atau Anda ingin bertanya ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh, kita akan sama-sama melantunkan Gayatri Mantra. Tunggu sebentar. Karena kita terkendala oleh jaringan ya. Iya, Pak. Tatsawiturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yonna Prachodayat Om Bhurvaswaha Tatsawiturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yonna Prachodayat Om Bhurvaswaha Tatsawiturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yonna Prachodayat Om Bhurvaswaha Tatsawiturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yonna Prachodayat Om Bhurvaswaha Tatsawiturvarenyam
Argo dewasya dimahi Dio yona prachodayat Om Bhurvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo dewasya dimahi Dio yona prachodayat. Oke. Cukup sekian ya untuk apa Gayatri mantramnya. Selanjutnya oke, ini dia. Nah, memang umur itu sudah pasti ya ada batasnya, akan tetapi semua orang tentu ingin menikmati hidup dengan baik. Bapak mau tanya nih, adakah yang mau gitu ya menjadi manusia yang sehat dan berumur panjang? Kira-kira Anda mau nggak? Mau, Pak. Mau ya, tentu semua orang pasti akan mau ya. Itu di sampingnya ada gambar anak-anak dalam keadaan sehat, ceria, senang, bahagia gitu ya. Nah, lanjut. Nah, apa yang perlu kita lakukan gitu, agar mencapai hidup sehat dan berumur panjang? Yang pertama, jaga pola makan kita ya. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi herbal ya, bahan-bahan alami supaya kita kebal terhadap penyakit, terhindar dari segala penyakit ya. Kalau di kita orang Dayak kan banyak ya ramuan herbal itu ya. Termasuk yang terkenal sekarang itu apa? Bajakah ya. Ya, bajakah ya. Iya. Ya, yang ditemukan oleh siswa SMA dan sedang jadi topik pembicaraan sekarang. Nah, selain itu juga kita menjaga pola makan tadi, kita juga harus rajin berolahraga. Ya. Kemudian juga jangan lupa sambil berdoa gitu ya, harus seimbang, sehat jasmani dan juga rohani. Nah, ini dia. Untuk memenuhi harapan di atas gitu ya, harapan yang tadi ya, atas pertanyaan tadi ya, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu Ayurveda ini. Nah, itu kita bahas di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah materi Ayurveda ya. Ayurveda ini merupakan subbagian dari Upaveda ya. Kalau minggu yang lalu kita kan membahas masalah Upaveda. Nah, ini sekarang kita membahas tentang Ayurveda, materi lanjutan dari Upaveda itu sendiri. Baik. Ayurveda adalah Weda atau sebuah pengetahuan gitu, pengobatan yang bersumber dari kitab Upaveda Sumerti. Kitab Ayurveda mengulas tentang bagaimana tata cara agar tetap sehat dan berumur panjang. Nah, kitab ini berada di dalam sub kelompok Weda Sumerti Upaveda. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Nah, ini dia. Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seseorang dapat mencapai panjang umur. Ayu itu artinya baik dalam artian panjang umur, sehat gitu ya. Kalau kita panjang umur tetapi tidak sehat juga kan penyiksaan ya. Ya. Jadi selain panjang umur kita juga sehat gitu. Di ajaran Ayurveda seperti itu. Nah, lanjut. Kitab Ayurveda isinya tidaklah hanya menguraikan tentang penyakit, pengobatan dan penyembuhan seperti banyak diperkirakan orang ya. Ulasannya jauh lebih luas dari itu. Isinya menyangkut berbagai pengetahuan tentang kehidupan manusia Buana Alit ya, yang hidup di dunia ini dan juga Buana Agung ya. Terutama yang berkaitan dengan berbagai upaya agar manusia dapat hidup sehat dan berumur panjang. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Ayurveda dalam ilmu yang membahas tentang pengobatan yang menggunakan bahan alami sebagai media pengobatan. Jadi di dalam ilmu Ayurveda ini mengutamakan bahan alami, sifatnya herbal ya untuk pengobatan. Dan Anda kan sudah biasa ya, sudah pernah mendengar ya dalam kehidupan masyarakat kita terbiasa ya menggunakan obat-obat dari bahan alami tumbuh-tumbuhan di sekitar kita kan? Ya. Iya. Iya, Pak. Nah, kita mempelajari itu dalam Ayurveda ini. Nah, selanjutnya ilmu Ayurveda juga ya memadukan teknik pemijatan atau mesik ya, untuk membantu terapi pasien.
Jadi betul-betul alami dia, tidak terlalu berisiko tinggi gitu. Kemudian pengobatan Ayurveda merupakan pengobatan holistik ya, yang juga mencakup jiwa atau kehidupan emosional dan spiritual dalam rangkaian pengobatannya. Nah ini dia. Nanti kan kita ini semuanya akan menjadi tua ya, ada saatnya ya. Ya, tentu Iya, Pak. ketika kita tua, kita pasti menginginkan hidup kita itu tetap sehat gitu, tetap bugar, ya tetap bisa menjalankan aktivitas gitu. Seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kaum lansia tetapi masih aktif, ada yang masih menggunakan notebook gitu ya. Ada yang melengkapi catatannya, ada yang masih menganyam gitu ya. Ada yang berkomunikasi, ada yang membaca, tetapi mereka kelihatan memang sehat gitu, tidak ada gangguan. Pasti semua orang mengimpikan sampai dia tua gitu, tetap dalam kondisi sehat. Nah, kitab ini juga ya membahas pengetahuan mengenai biologi, anatomi, dan berbagai macam pengetahuan mengenai jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai tanaman obat ya. Nah, ini gambar di sebelahnya adalah gambar anatomi tubuh manusia ya. Nah, tubuh kita ini lengkap gitu. Tidak hanya kaki, tangan, kepala gitu ya dan seterusnya, tetapi unsur atau elemen di dalamnya gitu ya. Juga banyak yang harus kita jaga, fungsi hati, fungsi ginjal, usus dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam ilmu biologi ini bisa diperdalam pengetahuan wawasannya ya. Nah, di sampingnya ini ada gambar tanaman. Ini tanaman apa ini? Kumis Tanaman kucing. kumis kucing, pintar sekali ini. Oh, sudah tahu punya tanaman ini? Punya? Punya, Pak. Iya. Ya. Rata-rata kita biasanya menanam ini karena fungsinya sangat banyak sekali ya. Biasanya orang ketika mengalami gangguan buang air kecil, ya akarnya diambil, direndam gitu ya, kemudian diminum gitu ya. Nah, gambar di bawah ini gambar apa? Gambar apa ini? Tanaman apa? Cocor bebek, Pak. Iya, betul sekali, pintar sekali ya. Ini cocor bebek ya. Kalau dalam bahasa Dayaknya apa namanya? Dawen sambelum. Iya. Ya kan? Nah, ini juga sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya. Ketika anak kecil dalam kondisi demam, panas badannya, biasanya ini diremukkan daunnya gitu, dikasih sedikit air sedikit saja gitu. Dikompres, dipasang di kepala gitu ya, sehingga panasnya menjadi tidak terlalu panas, turun gitu panasnya. Bisa juga dicampur untuk campuran bedak biasanya. Ya, untuk mendinginkan kulit wajah gitu, mengurangi jerawat dan seterusnya. Banyak sekali fungsinya. Dan tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Menurut isi kajian ya yang dibahas di dalam berbagai macam jenis Ayurveda, keseluruhannya dapat dibagi atas 8 bidang. Ya. Yang pertama dinamakan dengan salya, yaitu ilmu tentang bedah dan cara-cara penyembuhannya. Nah, maksudnya di sini ya, tidak hanya mengoperasi untuk mengeluarkan penyakit, misalkan tumor dan lain-lain gitu ya, atau memperbaiki susunan tulang gitu, misalkan ada yang patah dan lain sebagainya, ataupun memotong atau menyusun organ yang lain supaya sesuai gitu. Misalkan orang mengalami usus terlipat atau usus buntu, biasanya kan ada yang dipotong, dijahit kembali gitu ya. Tetapi bagaimana untuk penyembuhannya juga gitu ya. Tidak hanya menggunakan obat medis, tetapi juga kearifan lokal. Kalau kita kan banyak ya kearifan lokal ya. Biasanya kalau keluarga mengalami masalah besar, patah tulang dan sebagainya, kan sambil juga kita menggunakan tradisi kita ya, kearifan lokal kita ya. Pernah mengalami atau keluarga pernah mengalami? Pernah ya. Oke. Berikutnya yang kedua gitu ya, yaitu salakya. Kalau salakya berarti ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. Nah, penyakit pun bermutasi ya, untuk diketahui ya, penyakit pun bermutasi. Misalnya ada salah satu penyakit yang dulunya hanya ditularkan lewat keringat, sentuhan, jarum suntik. Kalau sekarang gitu ya, bisa saja penyakit itu ditularkan melalui gigitan nyamuk gitu, melalui udara gitu. Begitu pula dengan jenisnya.
Kalau dulu penyakit kolera itu adalah penyakit yang mematikan gitu. Tetapi sekarang kan sudah ditemukan obatnya, bisa dicegah gitu ya. Nah, muncul lagi penyakit yang baru yang berbahaya dan mematikan. Apa itu? Apa itu? Hah? Penyakit, penyakit apa? Penyakit Penyakit. yang sedang tren sekarang penyakit apa itu? Kenapa? Coronavirus atau COVID-19 ya. Nah, berikutnya yang Corona. yang bagian C disebut dengan kaya cikitsa, yaitu ilmu tentang jenis dan macam obat-obatan. Nah, artinya harus sesuai ya, harus sesuai. Ketika ada penyakit tertentu dalam penanganannya pun harus sesuai resep yang diberikan. Kalaupun dia berupa tanaman herbal apa yang cocok. Jadi tidak semua tanaman herbal itu cocok untuk setiap penyakit ya. Tentu dia punya batasan juga. Nah, kita masuk ke bagian B ya, Buta Widya, yaitu ilmu pengetahuan psikoterapi. Nah, artinya serangkaian prosedur ini ya, serangkaian prosedur penanganan gangguan psikologis atau mental tanpa menggunakan ataupun menggunakan obat-obatan. Biasanya kalau terapis mental itu tidak hanya obat-obatan ya, tetapi juga ada terapi khusus gitu ya yang dilakukan. Nah, di dalam ilmu Ayurveda menerapkan itu dan sampai sekarang masih digunakan oleh dunia kedokteran. Kemudian kita masuk ke poin yang E ya, Kaumarabartia ya, Kaumarabartia, yaitu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak termasuk pula cara perawatannya. Nah, ini apa saja, dan biasanya kan pernah ya di rumah tuh ada anak kecil, adik Anda atau ponakan gitu. Kan ada yang mengalami penyakit juga ya? Ada ya? Ada, pernah. Penyakit. Ya, kayak diare gitu ya. Ada ya? Iya. Diare, Ada, Pak. demam gitu ya. Kalau diare itu dianggap diare ketika dia buang air besar melebihi dari 3 kali dalam 1 hari. Gitu. Kalau demam itu kalau tidak dicegah di atas rata-rata, nanti takutnya anak itu akan mengalami step sehingga nanti berpengaruh pada nanti menimbulkan kelainan pada anak. Makanya harus cepat dicegah. Kemudian misalkan infeksi saluran pernapasan akut atau disebut dengan ISPA, nah itu biasanya penyakit anak-anak. Ya, kita masuk ke bagian F. Gitu. Agada Tantra, yaitu ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. Ya, nah ada yang tahu apa itu toksikologi? Tahu nggak? Tahu tidak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, toksikologi itu adalah disipliner penerapan ilmu dasar biologi, kimia, fisika, dan patologi ya. Nah, dalam artian di sini adalah adanya senyawa kimia yang bisa merugikan sehingga menyebabkan ketergantungan, sakit, mati gitu ya, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Itu maksudnya ya. Kemudian kita masuk ke bagian G. G ini apa ya? Rasa Yaman Tantra, yaitu tentang pengetahuan kemujizatan dan cara-cara pengobatan non medis. Nah, ini dia. Nah, kalau maksudnya kemujizatan itu adalah artinya perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, dilakukan oleh Tuhan, bukan kemampuan manusia lagi gitu. Ya, melalui para dewa atau di Kalteng biasanya kita ketika orang sakit keras kita biasanya apa? Bahajat ya supaya diberikan kesembuhan gitu ya. Ya. Iya, Pak. Iya. Bahajat biasanya kalau di Kalimantan Tengah namanya, kita memohon kesembuhan melalui dewa dewi ataupun sahur perapah gitu ya. Manifestasi Tuhan. Kita masuk ke bagian yang ke-8 atau yang H, yaitu Wajikarana Tantra. Wajikarana Tantra,
ya, yaitu ilmu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Nah, kira-kira ini Anda kan sudah remaja ini, punya banyak masalah enggak? Ada masalah enggak? Banyak banget, Pak. Banyak. Banyak. Nah, Iya. setidaknya masalahnya itu digolongkan menjadi 3. Misalkan 1 masalah biologis gitu. Kalau perempuan biasanya kalau sudah masuk di usia remaja ya, dia mengalami perubahan bentuk tubuh ya. Kemudian juga pengaruh hormon. Kalau laki-laki juga sama, mengalami perubahan yang sama baik bentuk tubuh maupun hormon juga. Kemudian penyakit yang kedua apa biasanya anak remaja adalah penyakit psikologis, kejiwaan. Ya, jadi butuh ketenangan, kesabaran gitu, banyak belajar tentang agama gitu. Sehingga mengarahkan kita menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Ya, sosial. Nah, jadi sosial ini terkait dengan pergaulan. Nah, Anda harus bisa menjaga pergaulan gitu ya, hindari pergaulan yang tidak benar. Ya, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Makanya belajarlah agama sebagai penuntun hidup kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, nah, itu dia cara kita. Oke. Lanjut. Nah, Ayurveda asal mulanya dirintis oleh Atreya Purnawasu ya di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, jauh sebelum Buddha. Kemudian oleh beliau diajarkan kepada Caraka dan Dardabala yang kemudian oleh mereka menghimpunnya dalam bentuk buku baru ya dengan nama Caraka Samhita. Isinya merupakan himpunan ilmu obat-obatan. Ya, ilmu obat-obatan. Nah, dari Caraka Samhita lebih jauh mendapatkan keterangan mengenai pengelompokan berbagai bidang ajaran Ayurveda yang pada dasarnya sama, ya terdiri atas 8 juga. Yang pertama namanya disebut dengan Sutrasthana, yaitu bidang ilmu pengobatan. Yang kedua disebut dengan Nidanastana, yaitu bidang ilmu yang membicarakan berbagai macam penyakit yang paling pokok saja. Itu ya. Kemudian Wimanastana, yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang patologi, tentang ilmu pengobatan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh seorang dokter atau medis gitu ya. Kemudian berikutnya disebut dengan Indrayastana, yaitu ilmu yang mempelajari cara diagnosa dan prognosa. Nah, kemudian yang Saristana, yaitu bidang ilmu yang pelajari tentang anatomi dan embriologi. Dia hampir sama saja dengan yang pertama tadi ya. Kemudian Cikitsastana, yaitu bidang ilmu yang mempelajari secara khusus tentang ilmu terapi. Kemudian Kalpastana dan Siddhi. Jadi dia. Menurut Ayurveda, hidup itu merupakan perpaduan antara rasa sarira atau stula sarira, yaitu badan kasar. Kemudian sukma sarira, badan halus. Kemudian manah, ya kemampuan berpikir. Selanjutnya indria, kemampuan mengindra, dan atma atau jiwatman. Nah itu. Nah berikutnya manusia yang dianggap hidup. Nah ini perlu diingat ya. Manusia yang dianggap hidup adalah manusia yang mampu melaksanakan aktivitas utamanya, karma purusa, mampu melakukan dharma sebagai suatu akumulasi atau perpaduan keseimbangan antara unsur tridosa, cairan hormonal yang berada di dalam tubuh. Saptadatu, jaringan tubuh yang kita bahas tadi ya, tentang anatomi tubuh tadi. Dan trimala, yaitu limbah buangan ekskreta. Nah, kalau dia tidak bisa melakukan aktivitas itu berarti manusia itu tidak dikatakan hidup normal. Ya, makanya kita mempelajari Ayurveda ini sehingga kita paham dan mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Sahe ya, swaha ya. Sahe, Pak. Lanjut, jaringan tubuh atau saptadatu yaitu rasa
atau plasma ya. Rakta itu atau darah, mamsa atau otot, mada lemak, asti tulang, maja sumsum, dan sukra energi vital gitu ya. Akan dapat berfungsi optimal bila unsur tridosa, vata, pitta, dan kalpa berada dalam keadaan seimbang. Nah, makanya Bapak bilang tadi harus seimbang. Gitu. Dan malah ya, baik diarrhea, kencing, berkeringat itu dibuang secara teratur. Berkeringat setiap saat, buang air kecil 8 jam, dan buang air besar setiap 24 jam adalah bentuk mala yang harus dibuang secara teratur dari tubuh. Nah, itu perlu dilihat nanti kondisi kita ya. Kalau di luar dari kebiasaan itu, berarti ada sesuatu gitu ya. Mungkin ada terindikasi bermasalah gitu, dalam proses tubuh kita. Bila ini tidak dilakukan terjadi, maka keseimbangan dalam tubuh akan terganggu. Akibatnya manusia itu akan jatuh sakit. Lanjut. Di dalam pengobatan tradisional Bali, kitab Ayurveda ini dikenal dengan nama Lontar Usada atau kitab Usada. Isinya tidaklah persis sama seperti apa yang ditulis di dalam Ayurveda. Ada berbagai kearifan lokal yang masuk dan terdapat di dalam Lontar Usada. Unsur tridosa terdiri atas unsur vata, angin udara tadi ya, kemudian pitta itu unsur api, kemudian kapha unsur air ya. Nah, di dalam kehidupan kita masyarakat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah juga kita tidak lepas dari kearifan lokal dan sifat-sifat tradisional yang diwariskan oleh leluhur kita. Nah, jika ada pertanyaan ya dari Anda atau ada yang kurang jelas ya dari penyampaian Bapak untuk hari ini, silakan ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan. Ya, dipersilakan untuk siswa. Pak, Ya. Silakan. Apakah sama antara Yajurveda dengan Ayurveda, Pak? Oh iya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Kira-kira ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawabnya? Ya. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan menjawab. Kalau ditanyakan apakah sama, jawabannya tentu tidak. Ya, jawabannya tidak sama. Karena Ayurveda itu mengulas tentang bagaimana tata cara agar tetap sehat dan berumur panjang. Ya, itu kalau Ayurveda. Ayurveda pula berada di dalam subkelompok Weda Sumati, Upaweda. Sedangkan kitab Yajurveda yang membahas tentang yajna merupakan bagian dari kelompok mantra Weda Sruti. Nah, jadi dia berbeda, tidak sama. Ya, bisa diterima, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Selanjutnya silahkan ya masing-masing peserta didik untuk mengerjakan tugas individu ya, menjawab soal pilihan ganda yang sudah tersedia nanti ya Bapak tayangkan. Di sana jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal. Nah, jawaban yang Anda buat di buku latihan tersebut, di buku latihan ya, dijawab di buku latihan. Oke. Setelah dijawab, foto dan kirimkan melalui WA pribadi Bapak. Jangan di grup. Kalau di grup nanti dibaca oleh teman yang lain sehingga mereka akan meniru itu gitu. Ya, kalau di WA pribadi kan hanya Bapak yang tahu dan menilai. Bisa dimengerti tentang tugas ini? Bisa, Pak. Bisa. Ya, nanti Bapak akan kirim ini, silahkan dijawab dan kirim melalui via WA ya. Ini adalah soal pilihan gandanya ya untuk penilaian pengetahuan. Nah, untuk tugas penilaian keterampilan ya, coba diperhatikan ini. Carilah informasi di lingkungan Anda mengenai tanaman yang berkhasiat obat. Ya. Kan banyak tuh ya di sekitar kita. Seperti Anda tadi punya tanaman apa tadi? Kumis kucing ya. Atau apa lagi tanaman di sekitar kita? Kira-kira ada ya? Banyak aja di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh ya.
Nah, setelah itu, maka buatlah ulasan yang berisi nama tanaman, buat kolomnya ya, nama tanaman, khasiatnya atau manfaatnya, cara mengimpu atau mengambil menurut tradisi setempat. Tahu ini yang maksudnya cara mengimpu, cara mengambilnya. Kadang-kadang kan kita mengambil tanaman sebagai untuk khasiat obat itu biasanya pakai syarat tertentu ya, pakai garam, pakai besi apa begitu ya, ditancapkan di bawah pohon itu di tanah itu, ya kan? Pernah ya tahu yang itu ya? Oke, ya. Nah, kemudian kerjakan di buku tugas, kerjakan di buku tugas, tulis dengan rapi, kemudian foto hasilnya lalu kirim lewat WhatsApp pribadi Bapak ya. Jangan di grup lagi, kalau di grup nanti ditiru oleh kelas lain. Ya, kalau langsung di WhatsApp Bapak kan hanya Bapak yang tahu dan Bapak langsung nilai. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Bisa dimengerti mengenai tugas? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Baik. Nah, kalau demikian Bapak akan simpulkan untuk pembelajaran ataupun materi kita pada hari ini ya. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan, gitu ya, pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Semerti. Kitab Ayurveda mengulas tentang bagaimana tata cara agar tetap sehat dan berumur panjang. Ya. Selanjutnya, ajaran Weda sangat luas. Segala bentuk pengetahuan yang ada adalah pengembangan pengetahuan dari pengetahuan yang ada dalam Weda. Sehingga dapat dibenarkan kalimat yang ada di dalam Weda belum tentu ada di tempat lain. Dan apa yang ada di tempat atau di kitab suci Weda itu belum tentu ada di tempat lain, dan apa yang ada di kitab lain pasti ada di kitab Weda begitu intinya. Menurut Ayurveda, manusia yang dianggap hidup ya, adalah manusia yang mampu melaksanakan aktivitas utamanya, ya, yaitu karma purusa tadi ya, mampu melakukan dharma sebagai suatu akumulasi atau perpaduan keseimbangan antara unsur tridosa, ya, cairan humoral tadi, yang berada di dalam tubuh, sapta datu, jaringan tubuh, dan trimala, limbah buangan, atau ekskreta. Gitu. Selanjutnya, dalam menjalankan hidup dan kehidupan ya, sebagai umat Hindu, perlu menjaga keseimbangan dalam artian ya, sehat secara jasmani dan sehat secara rohani, ya, serta tetap menjaga kelestarian kearifan lokal sebagai warisan leluhur ya, sehingga tidak kehilangan jati diri kita sebagai umat Hindu. Demikian pertemuan kita pada kali ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang Gandharwa Weda, tentang seni ya. Silakan mencari informasi lewat internet dan buku-buku referensi yang lain yang sesuai. Baik, silakan salah satu dari peserta didik ya dapat memimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita secara menggunakan media Jitsi hari ini, karena kita masih zona merah ya. Dan kita juga dibatasi untuk pembelajaran hanya 30 menit gitu untuk satu mata pelajaran. Mari silakan dipimpin doanya. Silakan dipimpin doanya salah satu siswa. Silakan dipimpin doanya salah satu siswa. Ada? Silakan pimpin doa untuk menutup proses pembelajaran kita hari ini. Salah satu siswa silakan pimpin. Bisa?
Bisa mendengar Bapak? Masih bisa? Ya, silakan pimpin doanya untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Marilah kita berdoa mengakhiri proses pembelajaran pendidikan agama Hindu untuk hari ini. Doa dimulai. Ya Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit. Pada saat ini kami telah melaksanakan proses pembelajaran. Semoga kami selalu dianugerahi kecemerlangan pikiran dan ilmu yang kami dapat hari ini. Dapat kami pahami, kami mengerti dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Semoga segala pengetahuan yang baik datang dari segala arah. Kami menyerahkan segenap hidup kami dalam kuasa-Mu. Om Santi 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 Om Sahe. Sahe ya. Baik. Jangan lupa ya untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya. Materi yang diterima hari ini semoga dapat dimengerti, diaplikasikan ya dalam kehidupan nyata. Jadilah pribadi yang lebih baik sebagai generasi Hindu yang diharapkan untuk masa depan kita, gitu. Untuk masa depan umat, untuk masa depan bangsa dan negara. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam Paramasanti. Bersama-sama kita ucapkan Om Santi 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 Om Santi.